Selamat pagi Jemaat Sitri. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 3 ayat 14. Firman Tuhan dikatakan, "Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.'" Saudara, kita harus banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Termasuk Yohanes Pembaptis, saudara, yang mengajarkan untuk berkata cukup, saudara. Firman Tuhan sangat jelas, saudara, dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya cukup nggak cukup, hati kita ini harus tetap bersyukur dan berkata, "Terima kasih Tuhan, Kau berikan makanan hari ini yang secukupnya." Dan firman Tuhan juga sudah sangat jelas, saudara, dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kata cukup tadi Tuhan akan buat menjadi berkelimpahan," saudara. Amin, saudara. Cukup atau tidaknya, saudara, itu bukan tergantung dari besar atau kecilnya gaji kita, saudara. Tapi itu semua tergantung pengeluaran-pengeluaran kita, saudara. Itu sebabnya kita harus belajar menjadi seorang pengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara. Saat ini kita harus banyak belajar, saudara, untuk menghemat, saudara. Apa yang menjadi barang-barang keinginan kita demi untuk barang-barang kebutuhan kita, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan, saya katakan sekali lagi, saudara, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu sebabnya tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bisa memberi. Atau tidak ada alasan lagi, saudara, untuk kita tidak bisa memberi karena gaji kita, saudara. Tapi sudah sangat jelas, saudara, firman Tuhan dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kita sudah belajar untuk berkata cukup, saudara, hati kita ini bersyukur, saudara, dan kita mencari kerajaan Allah, saudara, Tuhan akan buat kata cukup itu menjadi berkelimpahan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini luar biasa Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang firman-Mu yang mengatakan untuk kami bisa belajar mengatakan cukup, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan dengan persembahan kami ini, Tuhan Yesus, kami mengejar, Tuhan Yesus, kerajaan-Mu, Tuhan. Dengan persembahan kami ini, Tuhan Yesus, kami belajar untuk mencukupkan diri kami, Tuhan Yesus. Ketika kami bisa mencukupkan diri kami, Tuhan Yesus, maka kelimpahan-kelimpahan yang luar biasa Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Jemaat Siti Taman Palang, kita sudah menyembah Tuhan. Ini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa, dan kita bisa menjadi seperti apa firman Tuhan katakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk kami menerima benih firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu berkuasa. Kami bisa menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kami boleh melangkah, berjalan dalam perkenan Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa hal-hal baik terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Baik, dan dalam bulan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari gembala senior kita, Pastor Joshua. Dan Pastor Joshua sudah menyampaikan kepada kita bahwa perkenaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Dan perkenaan Tuhan itu perlu untuk kita deklarasikan. Karena perkenaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Perkenan Tuhan itulah hal-hal kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Itu hal yang menarik. Dan hari ini saya mau bagikan tentang perkenan Tuhan, bagaimana kita mendapatkan perkenan Tuhan. Dan kita akan belajar dari satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Daud.
bagaimana dia dikatakan sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Karena dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 13, dikatakan tentang Daud, Allah menyatakan bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kan hari ini kita akan belajar apa aja yang dari kehidupan Daud sehingga dia boleh mendapatkan perkenaan dari Tuhan. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa Daud adalah orang yang menghormati orang tuanya. Nah, hari ini saya punya pesan bagi Bapak Ibu semua bahwa menghormati kepada orang tua ataupun kita menghormati kepada Tuhan inilah satu esensi yang sangat penting. Karena di dalam Mazmur 51 firman Tuhan berkata bahwa 7 dan 8 firman Tuhan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanak, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Sesungguhnya engkau telah berkenan akan kebenaran di dalam batinku. Dan kalau kita baca terus di situ kita melihat bahwa Daud sadar bahwa dia lahir dari seorang ibu. Daud adalah orang yang menghormati orang tuanya. Dan kita tahu bahwa Daud sewaktu dia mau diurapi oleh Nabi Samuel, ketika Tuhan berkata kepada Nabi Samuel untuk datang ke rumah seorang yang namanya Isai untuk mengurapi, untuk menjadi raja. Dan waktu Samuel datang, Isai berada dengan anak-anaknya yang gagah perkasa, ganteng-ganteng luar biasa. Dan waktu Nabi Samuel melihat, tidak ada satu pun yang menggerakkan. Oleh sebab itu, Nabi Samuel berkata, apakah ada yang lain? Dan Nabi Isai berkata bahwa ada satu lagi anakku, dia sedang mengembalakan kambing domba. Dan disuruh untuk membawa dia kemari. Waktu Daud dibawa, dan pada akhirnya dia diurapi. Nabi Samuel mengurapi dia. Dari sini kita bisa dapat pelajaran. Daud adalah orang yang menghormati kedua orang tuanya. Meskipun dari kejadian-kejadian mungkin dalam kehidupan dalam keluarga dia seringkali dibeda-bedakan. Dia seringkali tidak diperlakukan tidak adil. Tapi Daud tetap menghormati kedua orang tuanya. Daud adalah orang yang tahu bagaimana dia menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tuanya. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk kita mempunyai satu kehidupan hormat. Karena dengan menghormati, maka kita akan mendapatkan hormat. Sewaktu dia menghormati orang tuanya, maka dia akan mendapatkan kehormatan itu dalam kehidupannya. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari. Hal yang kedua dari Daud sehingga dia bisa mendapatkan perkenaan daripada Tuhan. Yang kedua bahwa dia mengandalkan Tuhan. Daud adalah seorang yang tahu bagaimana dia dalam situasi keadaan apapun, dia tahu dia mengandalkan Tuhan. Kita mendapatkan cerita bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dan pada akhirnya dia mengalahkan Goliat dan dia akan mendapatkan kemenangan. Dia tahu bahwa dia mengandalkan Tuhan. Waktu Goliat datang dengan kata-kata, dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat bangsa Israel menjadi takut dan gentar. Akhirnya mereka mundurkan diri. Daud, seorang gembala kambing domba yang biasa mengembalakan 2 dan 3 ekor. Dia maju dan dia berkata, siapakah engkau yang mengganggu barisan Allah yang hidup? Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Daud mengalahkan Goliat. Inilah kisah bagaimana dia tahu bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Dan juga Daud pernah mengalami satu kisah di Siklak. Bagaimana orang-orang Amalek datang membakar kota itu dan akhirnya membawa dan menawan istri dan anak-anaknya. Dan pada waktu Daud datang bersama pasukannya dan melihat bagaimana kota itu sudah terbakar, dan melihat bahwa istri dan anak-anaknya sudah dibawa oleh bangsa Amalek. Dan kita melihat bahwa umat Israel pada waktu itu sampai akhirnya mau melempar dia dengan batu.
Dan Daud sampai akhirnya dia menangis. Dan dikatakan di situ bahwa Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya Daud tahu bagaimana dalam situasi keadaan apapun juga, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan daripada yang lain, tapi dia memilih untuk mengandalkan Tuhan. Jadi hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup di mana kita akan melihat perkenan Allah terjadi. Hidup berkenan karena kita tahu bagaimana mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun saja kita berada, tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa sewaktu kita mau melihat perkenan Tuhan, sewaktu kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, pastikanlah kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita orang-orang yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Saya sudah melihat bagaimana dalam kehidupan saya, dalam perjalanan kehidupan saya melihat bagaimana waktu situasi-situasi sulit di mana saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasakan seakan-akan seperti kayak pintu tertutup, seakan-akan tidak ada pertolongan. Tapi waktu saya mengandalkan Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud, sehingga dia boleh mendapatkan perkenaan daripada Tuhan. Yang ketiga, bahwa Daud itu penuh dengan pengampunan. Dia tidak menyimpan yang namanya kesalahan, tapi dia orang yang penuh dengan pengampunan. Dalam kisah dalam 1 Samuel 18, dan kita bisa melihat bahwa sewaktu Raja Daud dan Saul pulang dalam peperangan, dan waktu mereka masuk ke dalam kota, dan kita mencatat bahwa perempuan-perempuan dalam kota itu keluar, dan mereka mulai bernari-nari, mereka mulai bersorak-sorai, dan mereka mulai bernyanyi, dan mereka berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan pada saat itu Saul adalah seorang raja, dan Saul merasa bahwa seharusnya dia yang dipuji-puji atau dielulukan. Tapi dia melihat bahwa wanita-wanita pada saat itu orang-orang mengeluh-elukan yang namanya Daud. Di situ membuat Saul menjadi marah. Saul menjadi kesal kepada Daud, dan dia pada akhirnya dia mau mencoba untuk membunuh Daud. Saul mengejar Daud, akhirnya dia lari. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa Daud punya ada satu kesempatan untuk dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak berani. Karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia tahu bahwa bagaimana mungkin aku harus menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud sangat percaya bahwa kesalahan daripada Saul itu dia punya urusannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu Daud adalah orang yang penuh dengan pengampunan. Sewaktu dia diperlakukan tidak adil, dia tidak membalasnya dengan kejahatan. Sewaktu dia diperlakukan tidak semena-mena, tapi dia tidak memilih untuk membalas dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Inilah yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami. Mungkin kita mengalami satu hal-hal yang tidak mengenakan. Orang-orang menyakiti kita, orang-orang membuat kita terluka, orang-orang membicarakan kita, apapun yang membuat kita menjadi sakit. Pesan saya pada pagi hari ini, janganlah pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi penuhilah dengan pengampunan. Karena saya percaya bahwa pengampunan akan membuka pintu perkenaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sewaktu kita bisa menerima anugerah itu daripada Tuhan, Tuhan memberikan pintu pengampunan bagi kita. Oleh sebab itu, apa yang kita terima cuma-cuma daripada Tuhan, kita harus belajar untuk bisa memberikan itu kepada cuma-cuma kepada orang lain. Mungkin itu tidak gampang,
Tapi inilah dibutuhkan namanya kedewasaan. Untuk kita bisa mengalami Tuhan, untuk bisa tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena pada saat kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mendapatkan perkenaan daripada Tuhan. Ini yang penting. Bahwa perkenaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita meresponi firman Tuhan dengan cara yang benar. Kita mulai melakukan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan melihat perkenaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat berkat-berkat Allah mengalir. Kita melihat pintu-pintu kesempatan yang terbuka bagi kita. Yang pertama, kita sudah belajar untuk bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Kita juga sudah belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang penuh pengampunan. Yang keempat yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud pada hari ini, bahwa dia adalah orang yang cepat untuk bertobat. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak cepat-cepat untuk bersembunyi dan akhirnya menyalahkan orang lain. Dan kita tahu bahwa ketika Nabi Nathan datang dan memberitahukan itu kepada dia, karena dosa Daud, yaitu dia berzina dengan Batseba, dan dia mencoba untuk membuat satu niat jahat. Akhirnya dia membunuh suami daripada Batseba. Dan kita melihat bahwa pada akhirnya, waktu seorang nabi datang, Daud tidak menyalahkannya. Karena di dalam Mazmur 91, Daud berkata bahwa, "Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu." Artinya bahwa Daud itu tahu ketika dia membuat kesalahan, dia orang yang cepat untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Dia cepat untuk bertobat. Dia tahu, dia sadar betul ketika dia mulai melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia merasa bahwa ada alarm dalam kehidupannya dia. Dalam hatinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan dia. Oleh sebab itu, waktu dia jatuh dalam dosa, dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata bahwa, "Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku." Dia tahu bahwa tanpa roh Tuhan, dia tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu pertobatan terjadi. Oleh karena ada roh Allah bekerja tengah-tengah kita. Oleh sebab itu jangan pernah membuat dosa dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, yang kita sembunyi-sembunyikan. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu itu terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang cepat mau bertobat. Ketika ada sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, mungkin kita marah, mungkin kita dibenci, atau mungkin kita diperlakukan tidak adil, sehingga ada dosa-dosa yang tersembunyi, apapun yang kita alami, mulai cepat untuk mengakui itu di hadapan Tuhan, dan cepat-cepat untuk bertobat. Karena saya percaya ketika kita cepat untuk bertobat, maka kita akan mendapatkan perkenaan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah hal yang menarik tentang Daud. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa terus bertobat setiap hari. Di satu sisi, Yesus mati bagi kita, menebus semua dosa kita. Tapi ketika kita berdosa, Alkitab berkata, biarlah kita datang kepada Yesus, kita minta ampun kepada Dia, kita mengakuinya, dan kita mulai bertobat untuk berbalik daripada jalan-jalan yang salah dan berbalik kepada Tuhan. Inilah hati Daud, inilah kehidupan Daud, sehingga Daud boleh dikatakan sebagai seorang yang berkenan di hadapan Allah. Nah, hal yang kelima yang bisa saya sampaikan, saya dapatkan bahwa hal yang kelima adalah Daud mempunyai kerinduan akan Allah. Ini hal yang menarik tentang Daud. Dia tidak mencari kesuksesan, dia tidak mencari kekayaan, dia tidak mencari hal-hal yang duniawi, yang sementara, tapi dia mencari perkenaan Tuhan. Bagaimana dia mendapatkan perkenaan Tuhan? Oleh karena dia mempunyai kerinduan akan Allah. Karena Alkitab berkata di dalam Mazmur 42, dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Inilah satu kerinduan yang Daud nyatakan kepada Tuhan, bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting setiap daripada kita mempunyai kerinduan akan Tuhan. Kerinduan untuk mau dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk mau mencari Dia, untuk mendapatkan hadirat Allah, mendapatkan kekuatan daripada Allah. Karena hadirat Allah, di mana ada roh Allah, maka di situ akan mendapatkan kemenangan. Di situ kita akan melihat bagaimana perkenaan Tuhan mengalir nyata dalam kehidupan kita. Dan Daud tahu dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena sewaktu Tuhan menciptakan kita, ada satu tempat di dalam kehidupan kita, satu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, sewaktu kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, sewaktu kita belajar untuk taat, mengikuti apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat bagaimana perkenaan Allah terjadi. Sewaktu kita melihat bahwa seakan-akan pintu-pintu tertutup, tapi waktu kita taat melakukan firman Tuhan, kita melihat bagaimana perkenaan Allah mengalir, perkenaan Allah terjadi, sehingga kita bisa melihat bahwa pintu-pintu terbuka. Segala sesuatu dalam keadaan seperti ini, saat-saat ini, inilah waktunya untuk kita bisa mengalami perkenaan Allah. Mulailah saudara mulai deklarasikan perkenaan Allah, mulai lakukan firman Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana perkenaan Allah, kebaikan-kebaikan Allah, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan bagi kita. Maka saudara akan melihat bagaimana perkenaan Allah dalam kehidupan saudara mulai terjadi. Saya punya satu kisah dalam kehidupan saya, bagaimana saya melihat perkenaan Allah terjadi. Dan saya ada dalam keluarga, dan saya satu-satunya anak bungsu yang belum pernah sama sekali naik pesawat. Dan saya punya kerinduan. Dan pada saat itu saya merantau, dan pada akhirnya saya bertobat dan saya mengalami Tuhan. Dan disitulah saya belajar untuk bisa berharap pada Tuhan, untuk bisa terus melakukan firman Tuhan. Dan pada waktu saya mulai belajar untuk mentaatinya, saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa naik pesawat keliling Indonesia. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana perkenaan Tuhan untuk membawa saya naik, bertemu dengan artis-artis, bertemu dengan orang-orang hebat yang pernah saya alami, sehingga saya bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu sangat luar biasa. Dan saya berdoa, kalau sampai hari ini saya masih terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, perkenaan Tuhan, saya berdoa, Bapak Ibu yang ada di rumah, dan setiap daripada kita, saudara juga bisa mengalami perkenaan Tuhan. Saudara bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, jika saudara hari ini yang ada di rumah, saudara mendengarkan firman Tuhan, jika hari ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan masih bergumul dengan hal menghormati, mungkin selama ini saudara belum mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Mungkin saudara belum melepaskan pengampunan. Mungkin saudara masih menyimpan semua kesakitan, semua luka, semua rasa marah saudara masih simpan dalam hati. Mungkin saudara juga masih melakukan kesalahan. Mungkin saudara melakukan dosa dan saudara masih bersembunyi. Dan saudara tidak akui itu di hadapan Tuhan, dan saudara tidak bertobat. Dan mungkin juga saudara pada saat hari ini, saudara mungkin rasa haus akan Tuhan sudah mulai hilang. Saudara serasa seakan-akan hidup ini begitu kering. Tapi hari ini saya berdoa, biar setiap Bapak Ibu yang di rumah, jika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara bisa taruh tangan di dadamu, dan saudara bilang, ya benar, itu saya. Firman Tuhan itu saya. Buat saya. Jika itu saudara, saya akan berdoa, biar anugerah Tuhan mengalir. Biar setiap orang boleh yang jauh boleh kembali kepada Tuhan. Setiap orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan boleh berbalik mengandalkan Tuhan. Yang selama ini mengandalkan kekuatan sendiri bisa berbalik kepada Tuhan. Kau berdoa biar setiap jemaat di Sitri Taman Palang adalah jemaat yang menghormati Tuhan,
menghormati orang tua, jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan, jemaat yang selalu penuh dengan pengampunan, jemaat yang selalu mau terbuka, menyatakan kesalahannya di hadapan Tuhan, yang cepat untuk bertobat. Dan saya berdoa biar jemaat di Taman Palam, jemaat yang selalu penuh dengan kerinduan akan Allah. Karena saya percaya bahwa perkenan Tuhan akan kita ngalami di musim-musim seperti ini. Jika saudara melakukan firman Tuhan, saudara percaya, dan saudara lakukan, hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara melangkah, dan saudara akan melihat bagaimana perkenan Tuhan mengalir. Saya berdoa, biar setiap Bapak Ibu yang di rumah, hadirat Tuhan, roh Tuhan menjamah setiap hati, setiap kehidupan. Biar ada pemulihan, ada anugerah Tuhan. Biar setiap orang bisa mendapatkan perkenan Tuhan pada waktunya. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami deklarasikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan terjadi. Pintu-pintu kesempatan dibuka. Pemulihan terjadi Tuhan. Kemenangan terjadi. Terobosan terjadi. Aku ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur Tuhan. Kami tahu kami terbatas, tapi roh Tuhan tidak terbatas. Terus Engkau bekerja menjamah setiap orang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami menutupi ibadah ini Tuhan. Biar kami pulang dengan berkat. Diberkati keluargamu. Diberkati pekerjaan tanganmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati keluargamu. Diberkati anak-anakmu. Aku ucapkan biar ada persekutuan dengan Roh Kudus. Selalu terus membawa kemenangan-kemenangan. Melihat bahwa ada perkenaan Tuhan mengalir. Pintu-pintu dibukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.